Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Para pemirsa HCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa HCTV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara satu tema, yaitu dosa mengundang bencana. Bersama kita sudah hadir salah seorang ustaz yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau bernama Ustaz Rahmat Ibnu Umar. Kita akan bicara banyak berkaitan dengan tema ini dengan beliau. Nah, para pemirsa HCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa bencana itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, ya. Jadi bencana itu tidak memilih-milih tempat, tidak memilih-milih situasi, kondisi dan seterusnya, tapi dia bisa datang kapanpun dan dimanapun. Maka kita sebagai orang yang tahu keadaan bencana seperti itu, maka kita harus bersiap-siap. Nah, di antara alasan sebab bencana itu datang adalah karena dosa manusia. Nah, bagaimana Ustaz menjelaskan soal ini? Tafadhol, Ustaz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Ustaz Azanul atas kesempatannya bisa kembali ke HCTV. Pemirsa HCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita memasuki tahun 2020 kemarin dikagetkan ya Ustaz ya. Betul sekali. Nah, dikagetkan dengan bencana yang datang silih berganti ya. Ternyata bukan hanya di Pulau Jawa. Kemarin rupanya ada juga di Lampung yang sama beritanya Ustaz ya. Iya. Dan baru 2 hari ini kalau tidak salah ada beritanya di negeri kita Aceh juga terjadi juga bencana alam di daerah Abdia, Ustaz ya. Angin puting beliung dan juga disertai banjir gitu. Betul sekali. Dan juga masih banyak daerah-daerah lain. 2 hari belakangan juga Jawa Tengah ya Ustaz ya. Jawa Tengah, sebelumnya itu Jawa Timur dilanda puting beliung juga yang parah di Sidoarjo dan Surabaya itu. Sebelum akhir tahun juga, sebelum memasuki tahun itu ada juga bencana yang lain Ustadz ya. Jadi memang kalau kita bicara bencana itu kan ya seperti tadi Ustadz Azanul menyebut, bisa jadi terjadi di mana saja dan kapan saja, dan juga tidak memilih-milih tempat. Iya, gitu betul ya, sekali. Iya. Australia juga kena Ustaz ya? Iya. Cuma Australia bencananya kebakaran ya Ustaz ya? Jadi kalau kita bicara bencana kan umumnya terpandang atau terlintas dalam pikiran kita bahwa peristiwa itu besar. Nah, peristiwa tersebut besar, kemudian efeknya merusak. Apakah itu menimbulkan kehilangan harta, nyawa, dan juga lingkungan kan gitu Ustaz ya? Memang itu kalau kita bicara bencana itu. Dia adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang memang tidak biasa, yang membawa kerusakan lah buat yang ada di wilayah landa bencana itu ya Ustaz. Iya, betul. Jadi kayak Jakarta kemarin kan ternyata ya Jakarta, Banten, Bogor itu kan rumah-rumah hanyut gitu ya Ustaz ya. Karena longsor itu, kemudian mobil-mobil bertimbunan gitu karena dibawa arus air. Nah, memang begitulah tabiat bencana. Namun topik kita ini memang sangat menarik, sangat jarang dikaitkan peristiwa atau bencana itu dikarenakan dosa manusia. Nah, sangat jarang kita melihat pembicaraan di tingkat negara kalau ada bencana itu karena dosa-dosanya manusia. Itu jarang kita dengar. Bahkan sering ditepis gitu ya, bahwa bencana alam itu murni bencana, nggak ada kaitannya dengan dosa-dosanya manusia, nggak ada kaitannya dengan keberagamaan manusia gitu. Itu pernah kita dengar keluar statementnya dari para pejabat
Betul. negara kita, kan begitu Ustaz ya. Jadi seolah-olah bencana dan perbuatan manusia itu tidak ada keterkaitan gitu Ustaz ya. Ya, Nah, betul. memang yang harus dipahami, peristiwa-peristiwa yang sifatnya tidak dalam kuasa manusia seperti hujan turun dengan volume yang besar dan durasi waktu yang lama, itu memang nggak kuasa kita ya Ustaz ya. Betul. Dan itu mestinya menumbuhkan kekuatan iman pada kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Yang turun air aja. Nah, masih air yang turun kita udah nggak berdaya, kan begitu Ustaz ya. Betul. Nah, jadi meningkatkan rasa takut kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah yang punya kendali terhadap semua ciptaannya. Nah, termasuk air yang diturunkannya dari langit, kan begitu Ustaz ya. Nah, jadi itu satu hal yang tidak bisa kita kuasai, mestinya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah yang Maha mengatur segalanya, kan begitu Ustaz ya. Kemudian kalau yang terkait apa yang kita kuasai, misalnya pengelolaan hutan, ya Ustaz ya, pengelolaan lingkungan, kemudian pembukaan lahan, proyek dan lain sebagainya, ini kan pada tabiatnya wilayah manusia Ustaz ya, wilayah yang manusia kuasai. Misalnya kalau memang hutan itu dari sisi hitung-hitungan alamnya dia adalah paru-parunya kehidupan. Kalau kemudian kita berani merusaknya dengan alasan mau membangun sesuatu di situ, ini kan bahaya itu, Ustadz kan? Iya. Itu kan udah jelas bahaya. Gunung yang mestinya menjadi penahan bumi, kemudian dibom atau dibongkar atau digali atau dibelah, kemudian dibuat lalu lintas atau apa di situ, ini kan otomatis akan membuat rawan longsor ya, Ustadz, akan membuat rawan longsor. Jadi memang kalau kita kembalikan kepada kaidah agama kita, ada ayat di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum atau surah apa itu? Yang Zuharul Fasad. Bahwa Allah telah menjelaskan kerusakan, telah tampak kerusakan di langit dan di bumi itu, ya karena ulahnya manusia ya Ustaz ya. Nah, jadi yang karena ulah ini berarti dosa ya Ustaz ya. Nah, karena tidak ada kebaikan yang datang bersama dosa ya saya. Yang namanya dosa tidak akan membawa kebaikan, tidak akan membawa keberkahan. Ya udah pasti apa yang datang karena dosa ya pasti membawa kerusakan. Pertanyaannya, dosa apa yang kita yang kita lakukan sehingga negeri kita sangat banyak bencana. Nah, ini yang harus menjadi introspeksi kita semua. Nah, apa dosa kita gitu ya? Apa dosanya kita sehingga datang bencana yang banyak gitu, datang bencana yang bertubi-tubi. Saya pikir ini menjadi PR bersama gitu ya, menjadi tanda tanya bersama bagi kita gitu. Jangan di masyarakat punya pandangan ini dosa karena dosa individu atau dosanya penguasa misalnya. Sementara di pemerintahan tidak menganggap ada dosa yang mereka lakukan. Kan begitu ini kan nggak akan ketemu nanti itu kan. Betul. Kalau masyarakat menganggap ini karena dosanya penguasa, sementara penguasanya tidak menganggap berdosa, ini bahaya. Kalau masyarakat itu kan seberapa lah ya kerusakan. Misalnya ada 10-20 orang nggak mengerti tentang kebersihan, dia buang sembarangan sampah. Itu kan efeknya tidak terlalu. Dibandingkan misalnya saya pejabat negara, saya keluarkan izin membuka lahan untuk dibuat misalnya lahan, misalnya hutan, itu kan secara alami ciptaan Allah dengan segala kadarnya untuk kehidupan. Lalu hutan itu saya ubah, saya beri izin ubah, lalu dibentuk kebun misalnya. Kalau kebun kan udah otomatis dia hanya tumbuh apa yang diharapkan aja gitu kan. Yang lainnya kan pasti akan disingkirkan gitu saja. Nah itu otomatis kan akan membuat lingkungan kita rusak. Kalau misalnya kita tanam pohon yang memang daya butuhnya pada air banyak, kalau itu yang kita tanami, maka kemarau akan memungkinkan terjadi di wilayah ya Ustaz ya. Nah, kalau udah kemarau yang terjadi
tersulut sedikit dia akan terbakar, kan Ya, begitu. betul, ya. Nah, kalau yang kita bangun fasilitas publik misalnya dengan tidak memperhatikan lingkungan, kita belah gunung, kita rusak hutan-hutannya, maka ya udah pasti longsor akan menjadi akibatnya, kan begitu saja. Ya. Makanya Allah Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa ada kerusakan itu nampak nyata di langit, di laut, dan di darat, itu karena ulah manusia. Apa itu? Ya perbuatan manusia. Ya tadi, kalau penguasa ya di kebijakan, Ustadz ya. Nah, kalau penguasa itu berpaling atau melanggar kebijakan-kebijakannya dari kaidah-kaidah syariat, maka itu udah pasti akan mendatangkan bencana. Kalau individu-individu tadi misalnya dia juga melanggar dari sisi ketaatan gitu, dia juga keluar dari kaidah-kaidah syariat, ya misalnya hura-hura macam segala itu kan, itu juga akan membawa kerusakan ataupun bencana itu. Saya pikir memang begitu, Ustadz. Jadi kita perlu berintrospeksi secara umum di negeri ini, misalnya dosa apa yang kita buat sehingga bencana ini seolah tidak mau pergi dari negeri kita. Masya Allah, seperti itu Ustaz, ya. Ya, Saya teringat dengan satu hadis itu, membiarkan kezaliman ya. Disebutkan dalam hadis itu, innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi ya aw syaka ayya'umahumullahu bi'adzabi minhu. Ya. Jadi sungguhnya manusia apabila melihat seseorang berbuat zalim lalu dia tidak mencegah kezalimannya, Betul. maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab itu kepada keseluruhan. Iya, betul. Nah, jadi bukan hanya kepada yang berbuat zalim saja. Iya. Nah, jadi tentu saja ini juga bagian dari upaya-upaya kita untuk untuk mencegah kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang berbuat zalim, yaitu dengan cara kita melakukan siaran seperti ini, saya. Baik, seperti itu kira-kira. Iya. Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.